ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Mahar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pengupgradean ilmu kita dengan narasumber kita, yakni Ning Duratul Firdaus yang akrab disapa Ning Firda. Beliau adalah presenter di TV9. Beliau juga aktivis wanita yang luar biasa, pemberdaya perempuan juga. Beliau juga sebagai founder di kajian fikih perempuan. Dan beliau itu memang dari kecil sampai menempuh pendidikan pasca sarjana di lingkup Islami. Selanjutnya, dengan segala hormat, kami persilahkan untuk Ning Firda. Monggo Ning. Baik, ini sebelumnya saya mohon maaf. Saya login dengan 2 akun karena kebetulan laptopnya sedang kameranya nggak bisa dipakai. Kemarin pokoknya baru dan nggak sempat untuk servis, jadi saya login dengan 2 akun, dengan handphone dan di laptop, agar juga bisa share screen, karena tadi sudah ngeriweti panitia, ngirim-ngirim PPT, ternyata tidak bisa dibuka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gita. Sebelumnya mohon maaf, nama saya Domiratul Firdaus. Ada kesalahan penyebutan tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang satunya saya aja ya, biar nggak mantul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Mbak Moderator, Mbak Gita, kemudian
pimpinan Darul Quran Surabaya, para peserta dan para panitia. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing ilmu di sini bersama teman-teman semua. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ini sudah dijadikan. Oke, bentar. Apakah sudah tampak, Mbak host, Mbak moderator, Mbak Gita? Sudah, Ustazah, sudah tampak. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau kita berbincang-bincang mengenai menjadi muslimah milenial yang mulia. Kalau kita mendengar yang mulia kayak gitu, saya langsung teringat. Jadi jika ingin hidupmu mulia, maka bekalilah dengan ilmu. Karena sebuah ilmu itu memang membuat orang menjadi mulia, bahkan dimuliakan oleh orang lain. Sebenarnya tujuan kita memang mulia di hadapan Allah ya, tanpa peduli sebetulnya niatnya adalah mulia di hadapan Allah, tapi ketika kita punya ilmu, orang akan memandang kita berbeda. Orang akan lebih menghormati kita dan menghargai kita. Tapi kembali lagi, ketika mencari ilmu harus benar-benar ditata hatinya. Bukan untuk pamer, bukan untuk agar orang lain takut kepada kita, begitu ya. Jadi ketika kita niat mencari ilmu, harus ditata niatnya. Kemudian juga ada makalah dari Syekh Abu Zakaria Yahya, ilmu tanpa adab, ibarat api tanpa kayu bakar. Kemudian adapun adab tanpa ilmu, ibarat ruh tanpa jasad. Jadi memang ketika hidup kita ingin mulia, maka bekalilah dengan ilmu. Tapi ada lagi di atas ilmu, yaitu adab, tata krama, akhlakul karimah. Apalagi sebagai muslimah kita itu wajib sekali mempunyai akhlakul karimah. Karena itu yang mencerminkan diri kita. Bahkan banyak yang bilang percuma kalau pintar tapi tidak punya akhlak. Orang juga akan memandang rendah diri kita kalau tidak punya akhlak. Kadang orang juga bicara, percuma cantik tapi kalau tidak punya akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu memang nomor satu. Bahkan di atas ilmu. Akhlak adalah nomor satu. Jadi, ketika kita sudah punya ilmu, ya, ketika kita sudah punya ilmu, maka kita juga harus selalu mempunyai akhlakul karimah atau tata krama. Itu yang akan menjadi value, nilai tersendiri seorang muslimah ya, akhlakul karimah. Kemudian masuk poin pertama, pentingnya menjadi milenial yang paham Islam, ya. Jadi di sini saya bikin ilustrasi generasi milenial versus baby boomer. Artinya gini, kalau kita bicara milenial itu kan generasi yang kelahiran 80-an ke atas ya. Yang tertua sekarang mungkin umur 40 tahun. Nah, juga ada generasi sebelumnya itu namanya baby boomer, dan ini terlihat sekali perbedaannya. Kalau generasi milenial, dia ini cakap teknologi, materialis, egois, pemalas, dan arogan. Kemudian kalau baby boomer ini kayak kakek kita mungkin ya, atau ayah kita. Sopan, pekerja keras, berorientasi pada kelompok, berpendidikan baik, dan beretika. Ini saya ambil dari internet. Tapi sebenarnya tidak hanya ini perbedaannya.
Nah, pada generasi baby boomer, arus informasi itu masih sangat terbatas, ya, masih sangat terbatas sekali. Jadi pada zaman-zaman baby boomer itu mungkin bisa pakai koran atau berita di televisi. Nah, sedangkan generasi milenial arus informasinya sudah sangat masif sehingga sebuah kebenaran itu sangat rentan disusupi oleh kebenaran palsu. Maksudnya gimana? Kadang ya banyak sekali berita hoax, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau fake news seperti itu. Nah, untuk generasi baby boomer ini, mereka malah rentan terkena hoax. Karena gini, arus informasinya terbatas, jadi ketika menerima informasi, mereka tidak mendapatkan klarifikasi atas informasi tersebut. Nah, generasi milenial ini juga sebenarnya rentan terpapar berita hoax. Akan tetapi karena arus informasi itu sudah masif, ya, mereka bisa mencari klarifikasi atau mungkin bertabayun apakah berita ini benar gitu. Kalau kita ketahui biasanya di grup keluarga itu siapa yang biasa nyebar podcast di grup WhatsApp. Biasanya orang-orang yang lebih tua dari kita ya. Saya nggak mau nyebut ayah atau ibu. Pokoknya orang-orang yang lebih tua dari kita itu kadang asal share. Ketika mendapatkan berita itu langsung share tanpa diklarifikasi terlebih dahulu, tanpa dicari tahu kebenarannya. Apakah berita ini benar? Mereka langsung asal share karena ingin menjadi orang yang terdepan, orang yang paling cepat membagikan berita. Nah, tindakan gerusa-gerusu ini juga tidak baik. Nah, kalau generasi milenial ini lebih pintar. Ketika ada berita yang mereka dapatkan, nah ini tidak serta-merta langsung mereka share. Ini pun setelah seperti mendapatkan edukasi ya. Karena pada awal-awal dulu generasi milenial ini juga latah ketika mendapatkan informasi langsung aja di-share tanpa tahu kebenarannya. Nah, ketika sudah mendapatkan edukasi, baik dari mungkin Kominfo atau dari Siberkreasi dan lain sebagainya, dengan mereka membaca banyak artikel, postingan-postingan di Instagram, mereka telah sadar. Mereka sadar bahwasanya setiap berita yang datang itu belum tentu kebenarannya. Maka mereka punya kewajiban untuk tabayun, verifikasi ya, mengklarifikasi apakah berita itu benar. Nah, ketika sudah benar, maka boleh untuk di-share. Jadi tidak gerusa-gerusu untuk nge-share sebuah berita. Kemudian nanti kita masuk pada ini ya, antisipasi hoax juga. Jadi ketika era milenial ini kan era digital yang memang arus informasi sudah sangat masif sekali. Sebentar. Oke. Yang sangat masif sekali, kebenaran itu rentan disusupi oleh kebenaran palsu. Artinya, kebenaran hakiki dari sebuah agama itu urgensinya sangat tinggi sekali. Karena ya penting sekali berpegang teguh pada kebenaran agama yang memang sudah terverifikasi. Maksudnya gimana? Karena agama kan sudah terverifikasi, agama Islam, ada nabinya, kemudian ada kitab suci Al-Quran, kemudian ada ulamanya, ulama warasatul anbiya. Jadi jalan kita memahami apa yang dikatakan Nabi itu kan dari ulama, melewati ulama. Karena kita tidak langsung bisa bertemu dengan Nabi. Kita bukan generasi sahabat atau tabi'in, atau yang segenerasi dengan Nabi. Maka kita sangat butuh ulama untuk mendapatkan ya apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi. Seperti itu. Kemudian dengan memiliki hal-hal semacam itu, dengan berpegang
teguh pada kebenaran agama ya. Intinya kita punya ilmunya gitu. Sehingga generasi milenialnya tidak mudah terombang-ambing oleh kebenaran di luar sana. Kadang karena sekarang itu zamannya adalah post-truth. Artinya gini, kebenaran itu ketika diverifikasi atau apa ya istilahnya? Ya, diverifikasi oleh banyak orang. Misalkan ada satu berita, misalkan yang sedang trending kemarin apa ya? Misalkan ada satu berita, kemudian ada 10.000 orang yang membenarkan berita tersebut dan cuma 5 orang yang tidak setuju. Maka ya yang dipercaya sebagai kebenaran adalah yang dibenarkan oleh 10.000 orang. Jadi kebenaran itu akan akan diakui ketika banyak orang yang membenarkan berita tersebut. Seperti itu. Makanya kita tuh harus punya pedoman ilmu agar tidak terombang-ambing. Kan biasanya milenial tuh bingungnya gini. Kalau dulu era baby boomer, satu orang kiai atau ustadz ngomong aja itu udah dipercaya. Oh ini ya kata kiai, oh ini kata ustadz. Itu dipercaya. Tapi sekarang karena ustadz banyak, karena memang masifnya arus informasi ya, ustadz juga banyak yang berbeda pendapat. Akhirnya kita terombang-ambing dan bingung. Mana sih yang harus kita ikutin? Seperti itu. Makanya penting sekali berpegang teguh pada kebenaran agama yang sudah terverifikasi. Misalnya sudah pernah mondok, itu bisa menjadi pegangan. Nah, bayangkan jika tidak punya pegangan kebenaran yang valid tersebut, maka akan mudah sekali terombang-ambing kesana kemari, bingung ya, mengikuti yang mana gitu. Lalu apakah kita hanya harus belajar ilmu agama saja? Tentu tidak, karena agama pun mengajarkan kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sebenarnya sama, ilmu agama dan ilmu umum itu sama. Ilmu agama jika digunakan untuk kebaikan, maka juga baik. Namun jika ilmu agama itu digunakan untuk keburukan, jatuhnya juga buruk. Ilmu pengetahuan umum juga gitu. Ilmu umum digunakan untuk kebaikan, jatuhnya juga baik. Dan ilmu pengetahuan umum jika digunakan untuk kejahatan, itu jatuhnya juga buruk. Jadi sama saja, ilmu agama dan umum itu sama-sama wajib dicari. Ya, kalau dalam hadisnya kita ketahui para muslimin dan muslimat ya, itu loh apa sih hadisnya? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan itu untuk sama-sama mencari ilmu. Bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, tapi kedua-duanya. Lalu untuk ini selanjutnya antisipasi hoax. Jadi karena kita itu generasi milenial juga mendapatkan arus informasi yang masif dan pastinya tidak ketinggalan yang namanya hoax itu pasti juga akan datang, juga akan menyelimuti atau datang juga bersamaan dengan arus informasi yang masif tadi. Jadi ketika ya di sini sudah dijelaskan dalam ini insyaallah surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu sendiri. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi yang sering memang di dunia maya. Banyak sekali berita hoax, apalagi sekarang tuh era pandemi ya. Banyak sekali hoax tentang vaksin, katanya kalau divaksin orangnya akan meninggal. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut, penyebab meninggalnya bukan karena vaksin. Ternyata orangnya mempunyai penyakit bawaan. Nah, itu yang harus ditelisik ulang gitu. Tidak serta-merta percaya, kemudian ketika ada broadcast kayak gitu, kita langsung menyebarkan di grup-grup WhatsApp atau di postingan kita, misalkan, seperti itu. Ini adalah antisipasi hoax yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan jelas. Ketika ada berita datang, teliti dulu kebenarannya. Jangan asal share, jangan asal menyebarkan berita tersebut. Agar kita tidak mencelakai orang lain. Gimana misalkan ada informasi tadi, orang meninggal karena vaksin, tanpa kita telusuri lebih lanjut apa penyebab sebenarnya, langsung aja kita share. Apa yang terjadi? Banyak orang tidak mau vaksin. Banyak orang takut vaksin karena mereka menganggap vaksin itu membuat orang meninggal. Nah, ini kan akhirnya lalu mereka terkena COVID dan malah meninggal. Nah, ini kan sebenarnya mencelakai orang lain gitu, karena kebodohan kita yang asal share berita, yang nggak mau tabayun dulu. Nah, akhirnya bahkan misalkan orang tua kalian mempercayai hal tersebut, nggak mau vaksin terus kena COVID dan meninggal, kalian sendiri yang akan menyesali perbuatan. Kenapa dulu kok tidak saya klarifikasi dulu, nggak tabayun dulu, bener nggak sih berita ini? Pasti akan ada penyesalan. Apalagi kalau kasusnya kayak gitu, penyesalannya luar biasa pasti. Baik, kemudian poin kedua adalah tips menjadi milenial anti galau. Ini pasti banyak yang merasakan galau. Tips menjadi milenial anti galau. Sebenarnya penyebab galau itu ada dua, dari masa lalu dan dari masa depan. Ya, kayak macam-macamnya, masalah perasaan, jodoh, skripsi, insecurity, overthinking, kehabisan uang, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah milenial. Galaunya milenial tuh kayak gini. Atau mungkin mau menambahi macam-macam galaunya. Nah, solusinya hiduplah di masa sekarang. Kok enak banget ya solusinya kayak gitu? Iya, ngomong memang enak, cuman prakteknya nih yang bikin ribet. Jadi ketika kita menggalaui sesuatu, itu pasti akan dari masa lalu atau di masa depan. Misalkan masalah jodoh nih, masalah jodoh. Pasti ini kan untuk masa depan jodoh tuh. Gimana ya, kok nggak datang-datang, misalkan umurnya udah banyak, karena milenial ini juga sudah waktunya menikah gitu. Kenapa kok jodohnya belum datang? Itu kan menggalaukan masa depan. Terus kalau dia punya rasa gini, overthinking juga, apakah karena masa laluku ya, misalkan dulu aku pernah berbuat jahat atau dan lain sebagainya. Apakah karena ini ya sehingga jodohku belum datang? Nah, ini kan menggalaukan sesuatu di masa lalu dan masa depan gitu. Kemudian solusinya itu hiduplah di masa sekarang. Jangan takut masa depan, jangan membawa masa lalu pada diri kita saat ini. Fokus apa yang ada di masa sekarang. Gitu. Ya, karena tadi penyebab galau itu pasti dari masa lalu dan dari masa depan. Maka fokuslah hidup di masa sekarang. Kemudian juga selain kita jangan takut dengan masa depan dan jangan membawa masa lalu pada saat ini ada namanya dikotomi kendali. Saya pernah membaca bukunya Filosofi Teras, ya, filsafat Stoa itu. Jadi ada yang namanya dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa memaksanya untuk bisa kita kendalikan gitu. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nggak semua-muanya bisa kita kendalikan.
Ya, misalkan aku udah berusaha nih dengan sekuat tenaga membentuk tim presentasi yang baik, tapi kenapa sih nggak dapat project itu gitu? Nah, wilayah ikhtiar itu kan wilayah kita wajib memang. Ikhtiar itu wajib. Untuk hasilnya itu semua haknya Allah gitu. Haknya Allah menentukan. Untuk ikhtiarnya kita memang wajib. Untuk hasilnya bagaimana itu ya terserah Allah. Ketika kita sudah berusaha, kemudian sudah berdoa, maka ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita kendalikan. Atau misalkan jodoh gitu. Nah, jangan hanya menggalau jodoh tapi kita nggak mau berusaha. Jadi harus ada ikhtiarnya. Kok kenapa saya tidak segera mendapatkan jodoh? Adakah yang salah dengan saya gitu? Ya, kita raba. Apakah sudah pantaskah saya itu dianggap misalkan nanti sebagai suami atau istri? Pantas nggak sih saya itu jadi seorang istri? Pantas nggak sih saya dianggap nanti sebagai suami? Jadi ada yang namanya husband material, artinya gini. Pantas nggak sih kamu itu nanti jadi istri? Apakah kamu sudah apakah kamu sudah memenuhi kriteria sebagai istri? Apakah kamu sudah memenuhi kriteria sebagai suami? Nah, kalau memang belum, ya kita harus mengikhtiarkan itu, mengusahakan. Gimana sih nanti menjadi suami istri? Pertama ya, cari ilmu dulu tentang pernikahan gitu. Karena dalam pernikahan, permasalahan itu kompleks, banyak banget masalah. Jadi perlu ilmu dari sebelum menikah. Malah sebaiknya, ya sebelum menikah, jangan mencari ilmunya pas udah nikah gitu. Namun mulailah dari sebelum nikah dan diteruskan saat sesudah menikah, karena masalah itu akan terus berlanjut, masalah itu akan beda-beda, maka perlunya ilmu sebelum kalian itu menikah. Nah, kemudian ketika kalian sudah menjadi wife material atau istri yang pantas gitu, misalkan maksudnya husband material atau wife material itu kayak aku udah cantik, sudah pas belum sih menjadi seorang istri gitu kan. Jadi seorang istri. Pokoknya baik entah itu secara fisik dan secara mental ya. Itu kan perlu dipelajari juga. Jadi istri itu gimana, menjadi suami itu gimana. Nah, ketika itu sudah kalian dapatkan, sudah menjadi wife material, maka promosikan diri kalian. Maksudnya bukan promosi kayak diskon gitu ya, enggak. Kalian harus paling tidak bisa membawa diri bahwasanya ini loh, saya tuh sudah pantas untuk menjadi seorang istri. Kalau enggak kayak gitu, bagaimana orang akan tahu? Jadi solusi dari milenial ini menjadi milenial anti galau adalah hiduplah di masa sekarang. Artinya ketika kamu galau dengan jodoh, maka masa sekarang ini loh persiapkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus didapatkan sebelum nanti jodoh saya datang. Gitu. Nah, manusia itu cenderung merasa ketakutan. Manusia itu cenderung merasa ketakutan jika ini, jika itu. Nah, karena dia tidak menyadari bahwasanya sebenarnya mereka itu lemah. Mereka menganggap semuanya itu bisa kita kendalikan, padahal manusia juga pasti punya sisi kelemahan yang tidak bisa melakukan misalnya dia tidak bisa melakukan jodoh, itu kan hak prerogatifnya Allah ya, nggak bisa kita mengintervensi Allah gitu. Kita tuh manusia yang lemah, kita juga perlu menyadari itu. Menyadari bahwa kita itu hamba yang lemah. Jika kita sudah sadar, kita hamba yang lemah, kita akan menerima bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya. Kita bisa melakukan sebagian ya, mungkin tidak segalanya bisa kita lakukan. Karena ya tadi ada namanya dikotomi kendali. Kita cuma berhak berikhtiar, yang menentukan tetaplah Allah. Oke, next. Tutorial menjadi muslimah yang bersyukur.
kalau kita baca ini sebenarnya tuh sudah sudah paham sekali ya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur ya, niscaya akan kutambah nikmatku pada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat pedih. Ini surah Al-Ibrahim, Quran surat Al-Ibrahim. Jadi ketika kita sudah membaca ayat ini, memang kita itu diwajibkan untuk selalu bersyukur, menjadi muslimah yang selalu bersyukur. Tapi pada prakteknya itu memang sedikit sulit. Bagaimana kita bisa merasa bersyukur, ya? Oke, next. Nah, pahami kata-kata ini. Mudahlah berbahagia pada hal-hal sederhana. Jadi sederhanakanlah kebahagiaanmu. Misalkan kebahagiaanmu sebelumnya adalah ketika kamu bisa nge-mall, kemudian setiap minggu atau setiap hari minum di Starbucks, nonton di Starbucks. Coba rendahkan lagi, sederhanakan lagi bahagiamu. Misalkan kamu makan masakan orang tua aja, itu udah bahagia banget. Nah, di situ maka akan timbul rasa syukur. Pasti itu. Rasa syukur itu sebenarnya mudah untuk kita kita rasakan. Nah, dengan selalu merasa cukup, maka akan membuat kita bahagia dan bersyukur. Artinya selalu merasa cukup bukan berarti kita tidak mau berbuat lebih, ya. Mentang-mentang kita disuruh selalu merasa cukup, akhirnya kita tidak mau berbuat lebih, bukan yang seperti itu maksudnya. Artinya dengan selalu merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan hari ini, rezeki, makanan yang kita dapatkan hari ini, ya, kita bisa berbahagia. Itu akan membuat kita bahagia dan selalu bersyukur. Artinya kita harus selalu menerima, jangan selalu merasa kurang. Kalau kita terus-terusan selalu merasa kurang, maka syukur itu akan jauh dari hidup kita. Misalkan kalau orang merasa kurang tuh apapun tuh mereka tidak akan pernah merasa cukup gitu. Jadi misalkan dia mendapatkan makanan yang enak pun, kalau dia memang mempunyai sifat yang selalu merasa kurang, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Maka tanamkanlah pada hati kita, ya, ngolah rasa, ngolah hati dengan selalu merasa cukup. Karena dengan selalu merasa cukup, maka akan membuat kita bahagia dan bersyukur. Ya, kadang ada loh orang yang cuman bisa makan sambal aja itu udah sangat bersyukur. Ya, karena mungkin dia sakit yang tidak diperbolehkan makan sambal. Nah, ketika dia itu diperbolehkan makan sambal, maka dia akan merasa bahagia, dan ketika dia bahagia, dia pasti akan bersyukur gitu. Nah, ini juga banyak juga yang ketika bahagia dia lupa bersyukur. Lupa untuk bersyukur ini juga banyak. Makanya selalu diingat ketika bahagia pun atau sedih pun, ya, usahakan untuk selalu tetap bersyukur. Berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi ketika kita bahagia dan bersyukur itu bisa kita mengaplikasikannya dengan sedekah, misalnya dengan sedekah kepada kerabat terdekat, ya. Seperti orang ulang tahun, ya, orang ulang tahun itu kan sebenarnya momen mereka bersyukur atas umurnya yang mereka gapai sejauh ini, kemudian mereka mengadakan syukuran
dan membagi-bagikan makanan kepada tetangga, saudara, ya. Itu juga termasuk ekspresi dari syukur. Mereka merasa bahagia dan kemudian bersyukur dengan cara bersedekah. Nah, karena banyak sekali yang bilang ulang tahun itu bid'ah. Nah, itu perlu diluruskan karena momen ulang tahun itu adalah momen bersyukur. Mereka bersedekah kepada kadang ada juga kepada anak yatim piatu di panti asuhan, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat segalanya itu dari covernya, ya. Wah, ini ulang tahun, party, tiup-tiup lilin, dan kayak seolah-olah foya-foya gitu. Tapi coba kita lihat lagi di dalamnya, sebenarnya apa yang mereka rasakan gitu, apa yang mereka lakukan. Karena kebanyakan ya di Indonesia ini ketika seorang merayakan ulang tahun itu adalah ekspresi mereka untuk bersyukur, membagikan makanan kepada warga sekitar, membagikan sedekah kepada orang yatim, anak yatim piatu, ya, yang biasanya di panti asuhan. Banyak sekali yang melakukan seperti itu. Jadi jangan memandang sebelah mata perayaan ulang tahun. Kemudian tadi ketika kita mau bersyukur, ya, pada ayat tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita mau bersyukur, maka nikmat kita itu akan ditambah oleh Allah. Tapi ya jangan niat bersyukur karena ingin ditambah. Bersyukur ya bersyukur aja gitu. Urusan nanti ditambah oleh Allah itu urusan Allah. Yang penting kita niat selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Urusan nikmat ditambah, nanti urusannya Allah yang memberikan sebuah nikmat itu. Tapi memang real ya, ini benar, ketika kita mau bersyukur, nikmat itu akan ditambah terus sama Allah. Kalau kita tidak mau bersyukur atau mengingkarinya, sudah diberikan banyak hal sama Allah, sudah diberikan rezeki yang cukup, tapi kita tidak pernah mau bersyukur, maka ya memang azab Allah sangat pedih. Akan ada balasan tersendiri dari apa yang kita lakukan, itu pasti. Mengkufur nikmat tuh selalu merasa kurang dan tidak mau bersyukur. Jadi tadi sederhanakanlah rasa bahagia kita agar kita itu mudah untuk bersyukur. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, akan tetapi peduli terhadap sesama meski dalam keadaan sempit. Nah, ini kita semua mengetahui bahwa misalnya manusia itu sebagai makhluk sosial, manusia nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Bahkan ketika kita makan nasi aja, itu pasti membutuhkan banyak sekali orang lain yang akhirnya nasi tersebut bisa sampai pada meja makan kita. Mulai dari petani, terus digiling, ditanam dulu, digiling, ya prosesnya seperti itu, terus dijual ke pasar, kemudian kita membeli, itu membutuhkan banyak orang. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Coba, apakah ada manusia yang hidup sendiri? Bahkan manusia, orang yang tinggal sendirian sekalipun, ya dia tetap membutuhkan gadgetnya. Misalkan makan, dia mengandalkan Grab, dia tetap membutuhkan bantuan Grab atau GoFood. Tetap manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, kemudian ya cara yang kedua, menjadikan pribadi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Karena kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, maka kita juga harus membantu orang lain. Jangan bersikap egois. Ya, kita merasa tidak butuh orang lain, akhirnya kita tidak mau membantu orang lain, padahal kita sangat mampu.
Nah, kalau dalam keadaan sempit ya, meski dalam keadaan sempit. Kemudian posisikan diri kita pada posisi orang tersebut, pada posisi orang lain. Nah, misalkan ada orang yang membutuhkan, terus kita bersikap egois. Cobalah posisikan, gimana kalau aku yang menjadi orang itu, yang sangat membutuhkan bantuan, tapi ternyata tidak ada orang lain yang mau membantu. Bagaimana rasanya? Nah, kalau saya melihat sesuatu itu, me, apa ya, istilahnya berinteraksi dengan orang lain, itu seolah-olah saya adalah orang lain tersebut. Jadi misalkan saya ngomong misalkan saya ngomong ke orang lain, ya, saya itu mencoba memposisikan diri saya sebagai orang lain. Gimana ya kalau aku itu dibilang kayak gini sama orang tersebut, rasanya gimana? Kalau rasanya nggak enak, sakit, saya nggak akan melakukan. Tapi kalau menurut saya baik-baik saja, oh ini masih aman untuk dibicarakan kepada orang lain. Jadi biasakan memposisikan diri kita pada posisi orang lain agar tahu bagaimana rasanya menjadi orang lain, ya, agar tahu rasanya menjadi orang lain yang membutuhkan gitu. Meskipun dalam keadaan sempit. Nah, meskipun dalam keadaan sempit itu artinya kita itu masih mempunyai sesuatu untuk membantu gitu misalkan. Misalnya kita nggak punya apa-apa, lalu ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Rata-rata orang pasti akan cuek gitu loh, cuek dan nggak mau ngebantu karena kita juga dalam kondisi yang sempit. Padahal pahala yang banyak itu malah dalam keadaan yang sempit itu. Ketika kita nggak punya apa-apa, kita tetap bisa membantu orang lain. Misalkan kita nggak punya duit, tapi ada orang minta-minta gitu. Apa yang ada di rumah kita? Apa yang ada di dapur kita? Misalkan masih ada makanan untuk nanti makan malam. Nah, sementara yang minta tadi, dia belum makan sama sekali seharian. Nah, di posisi ini kan kita dalam keadaan sempit, posisi yang sempit sekali. Nanti kalau aku kasih makanannya ke orang lain, aku makan apa nanti malam gitu. Tapi kalau ini nggak aku kasihkan, kasihan dia seharian belum makan. Nah, ini rasa empati kita diuji di sini. Nah, kalau kita mau memberikan apa yang ada tadi, misalkan masih ada makanan untuk diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, maka jangan pernah tanya keajaiban apa nanti yang akan Allah berikan kepada kita yang mensedekahkan harta kita dalam keadaan sempit. Jadi pasti akan ada balasan yang setimpal, ada balasan yang luar biasa bagi orang yang seperti ini, yang memiliki sifat seperti ini, bersedekah meski dalam keadaan sempit. Nah, hukum sosial itu adalah saling membantu dan saling membutuhkan. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya saling membantu dan saling membutuhkan. Seegois apapun orang itu, pasti dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi posisikan diri kita yang agar tahu perasaan orang lain ketika membutuhkan. Karena kalau kita menjadi orang lain yang membutuhkan dan karena kalau kita menjadi orang yang membutuhkan dan tidak dibantu itu rasanya akan sebenarnya sakit juga ya, karena dia punya tapi dianya tidak mau membantu, itu membuat kita sakit gitu. Karena rasa meminta itu kan kalau orang yang nggak punya ya, misalnya pengemis, meminta itu kan suatu hal yang sebenarnya memalukan. Apalagi meminta-minta uang makanan itu kan hal-hal yang memalukan dan sebenarnya tidak dianjurkan oleh agama.
Bahkan ada yang bilang, ada hadis insya Allah yang mengatakan jika kita itu suka meminta-minta, maka kita nanti di alam kubur, tuh wajah kita tuh akan hancur gitu, tinggal kayak membusuk atau gimana gitu. Maka dari itu sebuah hadis yang disampaikan kepada saya ketika saya masih kecil, dan sampai sekarang saya takut buat minta-minta. Minta-minta itu takut banget. Minta apapun gitu. Nah, kemudian kalau memang ya tadi kita bahas tadi, meminta itu bukan perkara yang dianjurkan ya. Bahkan tadi ada hadis yang mengatakan seperti itu. Tapi ketika dia dalam keadaan sempit, keadaan mendesak, dia terpaksa harus minta. Nah, itu kan dia malu sekali sebenarnya. Lalu malah orang lain tidak mau membantunya. Nah, ini kan akan menjadi perasaan yang luar biasa. Dia sudah malu untuk meminta-minta, tapi ternyata juga tidak diberi oleh orang lain. Jadi, mencobalah memposisikan diri kita itu di posisi orang lain. Jangan menjadi manusia yang egois, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan bisa jadi kita membutuhkan bantuan orang yang meminta-minta tadi. Karena ada hukum karma istilahnya tuh, maksudnya gini, akan ada balasan gitu loh, akan ada balasan di setiap kedoliman yang kita perbuat. Itu pasti, entah itu nanti kepada kita, kepada anak kita, anak turun kita, atau kepada orang yang kita sayangi. Jadi sebisa mungkin untuk berbuat baik kepada sesama, ya, berbuat baik kepada diri sendiri juga. Ya, kalau seperti ini kan berbuat baik kepada diri sendiri, praktek tadi, juga berbuat baik kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba yang egois, yang tidak mau tahu urusan orang lain. Artinya gini, bukan artinya kita mencampuri masalah orang lain, enggak. Ketika ada orang lain meminta bantuan kepada kita, usahakanlah kita bisa membantunya. Meskipun membantunya tidak dengan cara memberikan uang, ya, tapi tengoklah apa yang kita punya. Misalkan ada orang punya masalah, ya, masalah berat, hutang misalnya. Wah, saya juga nggak punya duit kalau disuruh bayarin. Tapi ada nggak hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membantunya? Misalkan mencarikan pekerjaan, atau ketika kalian itu pinter, berkarya, diajarin nanti dijual online, diajarin bisnis. Itu akan menjadi hal yang luar biasa dan lebih mengena di benak orang yang meminta tolong tadi daripada hanya sekedar memberikan uang. Gitu. Jadi jangan apatis lah, jangan tidak peduli terhadap masalah orang lain yang meminta bantuan kepada kita. Sebisa mungkin kita bantu, sebisa mungkin, meskipun tidak dalam bentuk uang. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, kiat memperbanyak amal soleh di era saat ini. Nah, era saat ini tuh eranya digitalisasi, eranya pandemi juga. Kalau memperbanyak amal soleh itu tentunya banyak sekali ragamnya. Sholat sunnah, bisa dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, kemudian sedekah. Nah, akhir-akhir ini, ya, karena kita itu juga hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya, pandemi ini kan berdampak sekali kepada kita, kepada siapapun lah, siapapun, berdampak dari segi ekonomi, mental juga. Nah, ada beberapa influencer yang memang ingin berbagi amal gitu ya, melalui giveaway, menggalang donasi, ada juga yang iko-ikoyan, memborong dagangan atau mempromosikan dagangan orang lain pada media sosial secara gratis. Ini sebenarnya memang tindakan yang memang luar biasa ya, karena mereka punya kekuatan. Mereka bisa menginfluence atau mempengaruhi follower mereka untuk melakukan kebaikan. Akhirnya banyak sekali yang mengikuti cara-cara seperti ini.
Yang pertama giveaway ya, ini sudah sering sekali kita dengarkan di online shop gitu atau mungkin di influencer mengadakan giveaway. Kadang saya dulu ulang tahun karena saya bersyukur ya diberi umur yang alhamdulillah saya merasakan banyak barokahnya. Saya mengadakan giveaway, tapi tidak cuma-cuma. Saya meminta sholawat gitu ya buat teman-teman yang bagus nanti dinilai, nah dia yang menang gitu. Kemudian menggalang donasi ini juga banyak dilakukan oleh influencer-influencer di Darul Quran, insya Allah juga sering ya menggalang donasi. Kemarin saya juga mengadakan waktu Palestina itu, karena kebetulan karena lumayan followernya bisa untuk menginfluence atau mempengaruhi follower, maksudnya itu mengajak mereka untuk peduli gitu loh terhadap sesama. Mengajak mereka untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ya baik itu warga Palestina maupun warga kita sendiri gitu. Jadi jangan pilih-pilih, wah ketika ada Palestina kita langsung rame-rame menggalang donasi. Tapi ketika warga Indonesia sendiri yang terdampak malah nggak menggalang donasi, itu kan tidak benar sebenarnya ya. Jangan pilih-pilih, karena semuanya membutuhkan. Kemudian ini sedekah ya, sedekah sekarang ini banyak macamnya seperti ini. Ada iko-ikoyan. Nah, yang rame adalah iko-ikoyan, itu kan Bang Arif Muhammad yang menggalakkan. Sebenarnya bagus, baik ya, karena niatnya memang berbagi tanpa syarat apapun lah, atau cuman mungkin suruh follow apa gitu. Tapi akhirnya menjadikan banyak mental pengemis gitu. Nah, netizen itu ramai menyerbu influencer lainnya untuk mengadakan iko-ikoyan. Sebenarnya niatnya baik, tapi respon dari netizen itu kurang baik. Akhirnya banyak menjadikan pro kontra. Iya, kalau yang diminta itu juga punya rezeki seperti Bang Arif Muhammad. Kalau enggak, diminta iko-ikoyan, padahal dia sendiri sedang susah. Ini kan tidak baik juga. Jadi kita menjadi netizen tuh yang smart juga, ya. Jangan sampai meminta-minta. Kalau orang ngasih, ya alhamdulillah kita terima, tapi jangan sampai kita minta-minta. Ayo, Mbak iko-ikoyan kayak artis itu, wah. Itu yang bikin kacau netizen-netizen seperti itu. Kemudian kita juga banyak banyak sekali YouTuber atau influencer yang memborong dagangan ya, memborong dagangan orang lain, kemudian dia juga mendapatkan donasi dari YouTuber. Ya mungkin karena memang YouTuber itu duitnya banyak, mereka bisa memborong dagangan orang yang sepi. Nah, kalau memang kita nggak punya duit, ya, nggak punya hal-hal yang bisa kita gunakan untuk giveaway, menggalang donasi sih nggak perlu duit ya kita. Iko-ikoyan, temborong dagangan, kita juga bisa mempromosikan dagangan orang lain pada media sosial kita secara gratis. Itu juga sudah bernilai ibadah dan memperbanyak amal soleh ya di era saat ini. Karena memang macam-macam ya, di era digital ini sedekahnya itu versinya macam-macam. Kalau dulu mah ke masjid tinggal cemplungin duitnya atau nyumbang masjid tanpa orang lain tahu gitu loh kalau dia sedang sedekah. Atau mungkin bisa dengan cara bagi-bagi sembako ya tanpa orang media sosial tahu gitu. Nah, karena sekarang eranya digital, eranya media sosial, seperti orang-orang tuh butuh validasi. Lalu sebenarnya boleh apa tidak sih sedekah semacam ini? Sebenarnya lebih baik kan memang kita sedekah, tapi tidak perlulah orang lain tahu. Tapi kalau dengan cara orang lain tahu ini akan membuat orang lain jadi terpengaruh juga untuk sedekah, ini akan menjadi
ladang amal sendiri, ladang amal tersendiri. Jadi misalkan ada, ini ada cara sedekah unik nih dengan cara giveaway misalkan. Pengen juga nih bikin, nah kayak gitu, itu akan menjadi ladang amal sendiri. Tapi kalau menurut saya, ya tetap sedekah itu tidak perlu orang lain tahu. Ya, sedekah itu diam-diam ya ngasih orang yang membutuhkan, tidak perlu dipublish. Kan sekarang juga banyak ya buat dijadikan konten YouTube, konten TikTok, kita ngasih sedekah tapi kita selfie, kita videoin. Nah, amalnya hilang. Jadi amalnya ketutup oleh pamer atau riaknya tadi. Tapi memang kalau kita sudah niat sedekah, ada amal tersendiri. Oh, sudah niat itu sudah baik ya untuk apa keluarnya? Mbak host mungkin kenapa tadi keluar ya? Mungkin tadi ini jaringan di dakunya lagi error. Lanjut Mawon Ning. Oh iya. Ini udah terakhir sih. Udah terakhir. Nah, saya lanjut ke ini. Sampai mana tadi ya? Ya, pada intinya sedekah itu sebaiknya diam-diam, tidak menampakkan, apalagi sekarang itu yang kita lihat adalah dengan cara giveaway, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Itu boleh karena memang niatnya untuk berbagi, tapi ya jangan seperti itu terus gitu. Ada kalanya sedekah itu tidak perlu dengan menampakkan kepada orang lain. Lalu untuk memperbanyak amal soleh di era saat ini, selain itu juga masih banyak lagi karena memang ya tadi era pandemi ini tuh banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa menafkahi anak, istrinya. Jadi memang sangat butuh buat yang mampu, jangan pelit-pelit untuk berbagi gitu. Untuk yang mungkin juga tidak punya, kita bisa bersedekah dengan hal lain, tidak harus dengan uang. Seperti itu. Oke, baik. Ini sudah selesai materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat diambil ilmunya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Yang ingin bertanya, monggo. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan Ning Firda yang Masya Allah sangat-sangat bermanfaat. Ada banyak banget tadi poin-poin yang nanti akan kita floorkan lagi untuk reminder kita bahwa menjadi muslimah milenial itu harus punya ilmu ya salah satunya, karena dari ilmu itu nanti kita bisa bergerak untuk melakukan kebaikan, untuk menerima hal-hal yang kita terima atau tidak kita terima, begitu ya. Nah, untuk yang mau bertanya, silahkan 2 penanya nanti kami pilih acak. Nanti bisa tulis pada kolomnya. Dan kami dari Dagus Surabaya juga mau menyampaikan tentang program Yatim Hebat yang tadi videonya sudah di-share sebelum acara dimulai. Yatim Hebat adalah gerakan yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk
era pandemi ini karena banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Gerakan ini dimulai di tahun 2021 berupa beasiswa anak yatim hebat, ekonomi anak yatim hebat, dan keperluan-keperluan lainnya. Nah, baik, ini adalah salah satu yatim hebat yang ada di kota Bojonegoro. Jadi, ibu ini adalah seorang buruh tani untuk menghidupi anak-anaknya. Sang suami sudah meninggal dunia akibat COVID-19. Bagi teman-teman yang mau juga ikut serta berpartisipasi dalam program Gerakan Yatim Hebat ini, bisa menghubungi nomor pendaftaran ya untuk tanya-tanya lebih lanjut atau langsung ke nomor rekening yang tertera. Ya, baik. Selanjutnya kita mau menawarkan nih, karena kajian Muslimah online ini terus berlanjut di Darul Quran Surabaya. Jadi untuk yang mau terus ikut bisa nanti join grupnya. Lalu sepertinya semoga ya insya Allah COVID-19 ini segera berakhir. Jadi kita nantinya akan mengadakan kajian offline di tempat-tempat yang mungkin nyaman dengan kapasitas yang tentunya kita masih tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi limited seat. Lalu untuk teman-teman sekalian silakan bertanya di kolom chat, nanti kita akan pilih acak. Dan boleh juga nih share kajian kali ini tentang review materinya di Instagram dan tag Daku Surabaya, karena nanti akan ada 2 orang terpilih yang mendapatkan reward dari Daku Surabaya. Baik, penanya mungkin yang mau on cam bisa raise hand juga. Nah, gimana nih materinya? Bener-bener tersentuh banget nih ya. Ternyata memang banyak banget hal-hal yang perlu kita sadari bahwa ini tuh sudah zamannya hoak bertebaran. Makanya kita harus selalu waspada dengan berpegang teguh pada ajaran Islam itu tadi. Kita tidak gampang terombang-ambing dan kita selalu mengklarifikasi itu yang lebih penting, karena tabayun itu adalah hal yang sangat dianjurkan ketika terjadi sebuah masalah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Seperti contohnya tadi yang sudah Ning Firda sampaikan, vaksin nanti bikin meninggal. Itu dulu sangat gencar sekali gitu. Banyak banget, bahkan di daerah di sekeliling lingkungan saya pun juga masih mempercayai bahwa kalau vaksin itu sebenarnya tidak aman, proyek negara dan lain-lain. Nah, maka dari itu pentingnya klarifikasi, mencari tahu kebenarannya dan tidak gampang terombang-ambing. Ya. Ini tadi materinya udah saya share Mbak di room chat, mungkin nanti bisa tak kirim lagi ya. Tadi awal tadi sudah. Iya nih. Bentar ya, saya kirim lagi. Nah, ini sudah. Oh, kayaknya ada pertanyaan nih Mbak. Oh iya, ini. Dari Ifah Nuryanti, Bismillah, izin bertanya, bekal apa yang perlu dimiliki muslimah di zaman sekarang ini? Monggo nih langsung saja. Oh iya, yang jelas bukan bekal makanan. Bukan bekal makanan, telur goreng sama mie ya. Jadi yang harus dimiliki oleh muslimah saat ini adalah ilmu. Ilmu apa saja. Jadi kita itu nanti misalkan mau menikah itu juga butuh ilmu. Kita bekerja itu kan juga butuh ilmu. Jadi buat teman-teman sekarang yang masih kuliah itu puas-puasin gitu untuk mencari ilmu. Jadi jangan menjadi milenial galau istilahnya.
Nah, kegalauanmu itu jadikan suatu hal yang bermanfaat. Jadi di masa-masa sekarang ini ketika kita masih ada waktu ya, ada kesempatan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, maka bekalilah diri kita itu dengan ilmu dan tadi akhlakul karimah. Karena ketika kita mempunyai ilmu, tadi di judulnya akan menjadi muslimah milenial yang mulia juga. Karena dengan ilmu, derajat kita itu akan terangkat. Saya lupa ada hadisnya itu. Hadis atau ayat Al-Quran itu ketika kita mempunyai ilmu maka derajat kita akan terangkat. Seperti itu, Mbak Ifah. Jadi bekalilah diri kita itu dengan ilmu apapun, baik itu ilmu agama ataupun pengetahuan umum. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ilmu agama digunakan untuk kebaikan, jatuhnya juga baik. Kalau digunakan untuk keburukan, ya jadi buruk. Begitupun ilmu umum, ya. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk mencari ilmu agama saja, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Oke Mbak, bekali diri kita dengan banyak ilmu. Gitu Mbak Ifah. Ini kayaknya ada yang nanya lagi Mbak. Iya. Ya, tadi untuk Mbak Ifah, jadi memang ilmu itu penting sekali untuk apapun ya, untuk klarifikasi, untuk melihat sebuah permasalahan dan membekali diri itu tentunya. Untuk pertanyaan kedua dari Wardah SBY, Afwan izin bertanya Ustazah, kan ada nih kata orang misal kita jangan terlalu baik kepada orang itu, misal membantu dia terus-terusan, tapi makin kesini kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tersebut, atau mungkin bisa jadi dimanfaatin oleh orang tersebut. Itu gimana Ustazah? Oh jadi awalnya baik, tapi dari kebaikan itu jadi dimanfaatkan. Nah itu sikap yang harus kita ambil bagaimana Ustazah? Oke. Sebenarnya sih kalau kita berbuat baik kepada seseorang itu jangan mengharap orang lain itu baik kembali kepada kita, karena kamu akan kecewa dengan ekspektasi seperti itu. Ini juga pernah saya lakukan ya, ketika saya membantu orang tersebut saya berharap orang ini akan baik juga kepada kita, tapi ternyata baiknya hanya di awal. Jadi ekspektasinya rusak seketika. Karena melihat realitanya, saya tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi tidak mendapatkan feedback kebaikan dari orang yang saya bantu. Pada akhirnya saya sadar ketika saya mau berbuat baik, saya tidak akan mengharapkan orang ini akan berbuat baik pula kepada kita. Nah, ketika ada kasus seperti ini, misal kita membantu dia, kita boleh membantu orang tapi tidak dengan terus-terusan dan tidak memanjakan. Misalkan membantu orang tadi dalam berhutang, bukan dengan kita tiap hari memberikan uang untuk membayar hutang, tapi memberikan dia itu ide atau bantuan ilmu lah ya, ilmu tentang misalkan jual beli ya kepada orang tersebut agar orang tersebut itu bisa mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kita mungkin hanya harus membantunya di awal, kemudian berikanlah ide-ide kreatif kepada orang tersebut agar dia tidak manja dan memanfaatkan kita. Jadi, berbuat baik itu memang juga ada batasannya. Batasannya satu, tidak boleh mengharap kebaikan, feedback kebaikan juga kepada kita. Terus yang kedua, tidak terus-terusan, artinya agar orang tersebut tidak menjadi manja dan memanfaatkan kita. Jadi tetap harus dibatasi ya Mbak Wardah. Gitu. Jadi ini ya Ustazah, jadi kadang itu yang membuat kita kecewa itu ekspektasi kita itu ya Ustazah. Jadi dengan harapan-harapan ini tadi ya. Berharap dikasih kebaikan balik sama orang tersebut, nyatanya itu tidak terjadi, atau bahkan mungkin di awal-awal aja dia baik agar kita terus mau bantu dia, tapi ternyata kita mendapatkan kecewaan. Jadi jangan pernah mengharap kebaikan balik dari orang tersebut. Juga selain itu kita juga harus membatasi, karena kita kan juga manusia biasa yang punya batas kemampuan kita membantu orang lain ya. Jadi harus dipikirkan juga kita mau sejauh apa sih membantu begitu ya Ning.
Iya, betul. Ya baik, ini akan kita bacakan sedikit rangkuman yang mungkin semoga bisa menjadi pengingat bahwa yang pertama akhlak itu sangat penting. Ya, betul. Ilmu tanpa akhlak juga tidak bermanfaat. Maka bekali diri dengan akhlak dan ilmu untuk melangkah menuju kehidupan kita yang lebih baik. Lalu penting sekali menjadi milenial yang paham Islam, yang memegang teguh kebenaran agama agar di era yang saat ini yang banyak hoax itu kita bisa memilah informasi dan tidak gampang terpengaruh hingga nanti itu berpengaruh pada emosional kita dan kehidupan kita juga. Lalu menjadi muslimah yang anti galau, tetap fokus di masa sekarang, janganlah tengok masa lalu dan jangan khawatir tentang masa depan karena pasti Allah sudah menjamin masa depan kita. Selain itu juga untuk para singgelilah juga jangan terlalu berpikir bagaimana sih jodoh kita, apakah kenapa kok lama banget nggak datang-datang, apakah aku punya masalah di masa lalu dan sebagainya. Jangan seperti itu karena pasti akan ada waktunya sesuai dengan ikhtiar dan janji Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita harus bersyukur seperti yang ada di Quran surat Ibrahim tadi, bagaimana kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya, apa yang kita lakukan sekarang karena memang benar-benar terasa sekali bahwa hikmah dari sebuah kejadian, sesuatu dari pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah kejadian itu hanya akan muncul ketika kita bersyukur. Karena dari rasa syukur seperti alhamdulillah tadi nggak jadi dapat hadiah ya, misal nggak jadi, oh mungkin karena saya harus seperti ini, harus seperti ini. Nah jadi hikmah dan pelajaran itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bersyukur. Maka dari itu pentingnya bersyukur. Juga kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh egois. Kita harus memikirkan perasaan orang lain, membantu orang lain juga, memperbanyak amal soleh seperti membantu orang melarisi dagangannya. Terutama di masa pandemi ketika kita punya, kita beri. Karena juga seperti yang dijelaskan oleh Ning Firda, pahala dan kebaikan yang besar itu muncul dikala kita sempit. Jadi kita nggak punya uang, tapi lihat orang kesusahan, nggak apa-apa, masih ada 5.000, bisalah dibeli 2.000, kan kita masih punya 3.000. Nah, pasti nanti akan ada hikmah-hikmah yang muncul, akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah beri dikala kita sempit, tapi kita masih mau berbagi. Terima kasih banyak Ning Firda atas semua penjelasannya. Semoga kita semua bisa lebih mengupgrading diri dari kajian di pagi hari ini. Dan kami minta juga untuk Ning Firda kita sama-sama berdoa semoga kajian ini berkah juga untuk Indonesia, semoga lekas pulih dari pandemi dan membaik seperti sedia kala. Ya, amin. La dunia wala syafati Rasulillah al-Fatihah. Saya tutup dengan Fatihah aja Mbak ya. Saya udah, mohon maaf karena ini sedang hamil 9 bulan, jadi udah nahan pipis dari tadi. Oke, jadi saya mungkin mau pamit dulu, atau ada sesi foto bersama? Iya, sesi foto bersama. Iya. Baik, untuk operator, kita foto bersama dulu. 1, yang off cam bisa di-on kan sebentar. Ya, baik, 1, 2, 3. Ya. Baik Ning, terima kasih banyak ya Ning. Ya, sama-sama Mbak. Mohon maaf. Mohon maaf karena ya itulah. Iya, dari keadaan Ibu Harto. Iya, sudah detik-detik untuk ya sudah Mbak. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan
Untuk semuanya, saya pamit dulu ya. Semoga ilmu sedikit yang saya bagikan tadi manfaat dan barokah untuk teman-teman semua.